kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan orang kudus yaitu Santo Hippolytus, seorang martir. Hippolytus adalah imam dan murid Santo Irenaeus. Ia dikenal sebagai seorang pengarang terpelajar di Roma yang mempunyai sikap keras. Sikapnya yang keras itu tampak dalam peristiwa pemilihan Kalistus sebagai paus. Hippolytus bukan saja melawan Kalistus sebagai paus terpilih pada tahun 217 sampai 222, tetapi juga menolak mengakuinya sebagai paus yang sah. Dalam sejarah kepausan, Hippolytus dikenal sebagai paus tandingan pertama di dalam sejarah gereja. Dalam masa pemerintahan Kaisar Maximianus, Hippolytus bersama temannya Pontianus yang kemudian menjadi pengganti Paus Kalistus dibuang jauh dari Roma. Namun ia tetap teguh dan menanggung penderitaan yang menimpa dirinya dengan sabar. Setelah Paus meninggal, Hippolytus tunduk pada Paus Pontianus yang menggantikan Kalistus. Hippolytus bersama Pontianus kemudian dibunuh bersama-sama oleh Kaisar pada tahun 235. Demikianlah riwayat orang kudus yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Seperti yang telah kita dengarkan barusan, Santo Hippolytus dikenal sebagai paus yang sangat bertanggung jawab dan sabar meskipun penderitaan selalu menimpa dirinya. Semoga apapun yang terjadi juga kepada diri kita, apapun masalah kita, penderitaan kita, kita mampu dengan sabar menanggungnya. Bacaan pertama. Berjalanlah seperti orang buangan di depan mereka pada siang hari. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat yang lain seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka taruhlah barang-barangmu di atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel." Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya turunlah sabda Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu, seperti yang kulakukan ini, begitu akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Aku berkata kepadamu, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali kalian harus mengampuni.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Selain ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, dan katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat kepadamu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan renungan, yaitu kata yang ajaib. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dalam Matius 18 ayat 22. Siang ini saya mengunjungi pastor paroki dan makan siang bersama sambil mengobrol santai. Salah satu topik yang kami bicarakan adalah soal teguran dan permohonan maaf. Pastor mengatakan imam pun tak lepas dari kesalahan, sehingga butuh ditegur dan dimaafkan. Sebagai imam, mereka merasa sulit untuk mengatakan maaf dan sekaligus memaafkan. Dua kata yang memiliki arti yang sangat berbeda. Memohon maaf merupakan ungkapan hati kita untuk memohon pengertian dan toleransi. Memaafkan artinya kita memberi kesempatan dan membuka kembali relasi yang baru dengan orang tersebut. Memohon maaf adalah hal yang berat, karena kita harus menanggalkan ego kita dan mengakui kita bersalah. Sedangkan memaafkan membutuhkan keberanian dan tekad untuk melepaskan orang yang bersalah kepada kita dan memulai sesuatu yang baru. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan semua perasaan yang kita alami saat peristiwa itu terjadi. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus tentang berapa kali kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita, Yesus memberikan pengertian yang lebih dalam. Perlu kita ketahui, 7 dalam kebudayaan bangsa Israel berarti kesempurnaan. Kasih Yesus kepada kita tanpa syarat dan tak berkesudahan. Dan kasih inilah yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, sekalipun hal itu tidak mudah dilakukan. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengerti arti maaf? Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan yang baru saja kita dengarkan mengajarkan kita bahwasannya kita harus mengampuni sesama kita sampai 70 kali 7 kali. Semoga kita menjadi teladan bagi sesama kita dan kita mau saling mengasihi di antara kita masing-masing. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pada hari ini, kita merayakan peristiwa iman Bunda Maria diangkat ke surga.
Kita diajak gereja untuk merenungkan perbuatan besar yang dikerjakan Allah bagi Maria, Bunda Kristus dan Bunda seluruh umat beriman. Kita percaya bahwa Maria telah dipilih Allah sejak awal mula untuk menjadi Bunda putranya, Yesus Kristus. Untuk itu, Allah menghindarkan dia dari noda dosa asal dan mengangkatnya jauh di atas para malaikat dan orang-orang kudus. Gereja percaya bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badan karena perannya yang luar biasa dalam karya penyelamatan dan penebusan Kristus. Kebenaran iman ini dimaklumkan sebagai dogma dalam konstitusi apostolik Munificentissimus Deus oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1939 sampai 1958 pada 1 November 1950. Maklumat ini dapat dipandang sebagai mahkota perkembangan devosi dan teologi seputar masalah ini. Dogma ini sama sekali tidak menentukan apa-apa sehubungan dengan kematian Maria. Tidak diketahui secara pasti apakah perawan terberkati ini meninggal, tetapi kalau itu terjadi, kematiannya tentu tidak disertai dengan ketakutan dan penderitaan sebagaimana biasanya dialami manusia. Pengangkatan Maria ke surga dengan badan dan jiwa menunjukkan juga kepada kita betapa tingginya nilai tubuh manusia di hadapan Allah karena penebusan Kristus dan persatuan erat mesra dengannya. Oleh penebusan dan persatuan itu, tubuh kita tidak sehina tubuh hewan karena sudah dikuduskan oleh Kristus. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghormati tubuh kita dan tubuh orang lain. Sehubungan dengan itu, biasanya kita berdoa, Bunda Maria yang tak bernoda, murnikanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Bacaan pertama. Aku menghukum kalian sesuai dengan tindakanmu sendiri. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mentaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu. Hai kaum Israel, demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapakah kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil.
Janganlah menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu, maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini kita mengambil dari nubuat Yehezkiel. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Pernahkah Anda menonton film Life of Pi yang dirilis pada 2012? Ya, film ini mengisahkan seorang pemuda yang harus berada di sebuah skoci bersama seekor harimau yang kelaparan karena kapal induknya tenggelam disapu badai di tengah samudra. Coba kita bayangkan, bertahan hidup di tengah samudra saja sudah sangat sulit, apalagi bersama dengan seekor harimau. Pemuda itu harus terus mencari cara agar dapat bertahan hidup dan tidak menjadi mangsa harimau. Coba kita bayangkan, bertahan hidup di tengah samudra saja sudah sangat sulit, apalagi bersama dengan seekor harimau. Namun pemuda itu harus terus mencari cara agar dapat bertahan hidup dan tidak menjadi mangsa harimau itu. Kebiasaan itu membuatnya menjadi pribadi yang lebih hebat dan adaptif setiap harinya. Pada akhir cerita, pemuda itu menyadari bahwa kehadiran harimau itulah yang membuatnya tetap hidup selama lebih dari 200 hari. Tanpa harimau itu, mungkin ia cepat merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya. Baiklah Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, perjalanan hidup rohani kita mirip dengan kehidupan sang pemuda tersebut. Bertobat adalah kata yang tidak enak didengar. Kita sering berpikir, kita bukan pembunuh dan perampok, mengapa perlu bertobat? Tapi pertobatan bukan hanya berarti tidak berbuat dosa, tetapi pertobatan juga berarti berbalik 180 derajat dari jalan kita yang keliru. Bertobat artinya mau berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Pertobatan bukan tujuan akhir hidup kita, melainkan justru langkah awal. Semua orang harus bertobat. Dengan bertobat, kita dapat mencapai tujuan akhir, yaitu bersatu dengan Allah. Untuk bertobat, seseorang harus berani melewati tantangan, sama seperti sang pemuda harus mencari cara agar bisa bertahan hidup setiap hari. Kita pun perlu bertobat terus-menerus. Kelak, ketika kita sudah sampai pada akhir hidup kita, pertobatan itu pasti membuahkan hidup yang kekal. Masih adakah aspek dalam kehidupan saya yang membutuhkan pertobatan? Salam damai Kristus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan memperingati Santo Benedictus Joseph Labre, pengaku iman. Benedictus Joseph Labre, putra tertua dari 15 bersaudara. Ia lahir di Amtes, Flanders, Prancis pada 26 Maret 1748. Ayah dan ibunya Yohanes Baptista Labre dan Anne Barbe Cransre merupakan petani sederhana di desa Amates. Benedictus Joseph Labre dikagumi banyak orang karena kesalehannya, tetapi sekaligus diejek dan diolok-olok oleh orang-orang yang mengenalnya. Keramahan dan kerendahan hatinya, cinta dan kesalehannya mengilhami banyak orang di kota Roma. Selama masa hidupnya yang diliputi kesengsaraan, ia dikaruniai banyak penglihatan ajaib.
1 abad setelah kematiannya, Benediktus dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1878 sampai 1903. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, baru saja kita telah mendengar riwayat orang kudus Santo Benediktus Joseph Labre. Semoga dengan teladan Santo Benediktus Joseph Labre, kita diajarkan untuk murah hati dan baik hati kepada sesama. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan renungan, yaitu tentang percaya. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam Lukas 1 ayat 45. Saya selalu mengagumi dan terkesima atas semua perbuatan dan perkataan Bunda Maria. Dari Bunda Maria, saya belajar banyak hal sifat keibuan, kesederhanaan, ketulusan, dan sikap berserahnya kepada kehendak Bapa. Hal itulah yang membuat saya ingin meneladaninya. Imannya kepada Bapa sungguh luar biasa dan tak perlu diragukan. Tak pernah sedikit pun Bunda Maria menyaksikan rencana Bapa dalam hidupnya. Ia rela menanggalkan keinginan dan kesenangannya agar rencana Bapa tergenapi dalam dirinya. Sungguh sosok yang membuat saya tak pernah berhenti berdecak kagum. Sulit sekali membayangkan jika saya berada di posisi Bunda Maria pada saat itu. Pasti saya akan mengajukan banyak pertanyaan daripada mencoba untuk mengerti rencana Bapa dalam hidup saya. Tetapi Bunda Maria tanpa banyak kata berserah kepada kehendak Bapa. Ia yakin bahwa segala sesuatu yang telah Bapa rancangkan akan mendatangkan kebaikan, meski mungkin saat itu belum terlihat. Saat ini saya sedang mencoba mengerti rencana Bapa di balik semua kejadian yang saya alami. Meski rasanya sulit untuk berhenti bertanya mengapa, dan saya masih sulit menerima kenyataan yang ada. Tetapi meneladani Bunda Maria, saya belajar untuk percaya bahwa Bapa begitu mengasihi saya dan pasti telah merencanakan yang terbaik demi kebahagiaan saya. Percayakah saya bahwa Tuhan telah merancangkan segala kebaikan atas hidup saya? Percayakah saya bahwa semua yang Ia katakan akan terlaksana? Ya Bapa, semoga teladan Bunda Maria mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami, dan kami yakin rancangan-Mu pasti yang indah dan terbaik dalam hidup kami. Amin. Bacaan pertama. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudari kita di hadapan Allah, setelah dilemparkan ke bawah. Demikianlah
sabda Tuhan. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah, hai puteri, lihatlah dan sembengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Bacaan Injil. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Haleluya.
kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus yaitu Santa Beatrix da Silva de Menezes, pengaku iman. Beatrix lahir pada 1424. Dia adalah seorang putri cantik, pandai, dan kaya, dan disukai oleh banyak pemuda ningrat. Demi keamanan dirinya, ia melarikan diri dari istana ratu tempat ia bekerja ke sebuah biara. Di sana ia bergaul keperawanan kekal agar tidak lagi diganggu oleh pemuda-pemuda ningrat itu. Walaupun tetap awam, Beatrix lama sekali hidup bersama para suster di biara itu hingga ia sendiri mendirikan sebuah ordo baru, dan ia meninggal dunia pada 1490. Demikianlah riwayat orang kudus singkat dari Santa Beatrix. Semoga ini adalah menjadi inspirasi bagi kita, dan semoga kita juga mampu menjadi orang yang rendah hati sehingga kita bisa disukai banyak orang. Bacaan pertama. Engkau itu manusia, bukan Allah, walaupun engkau menganggap dirimu sama dengan Allah. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tidak rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh karena itu beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhanmu, aku adalah Allah? Padahal bagi para pendikamu engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat dibunuh oleh orang asing, sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapa, semoga saya bisa menjadi orang yang rendah hati, sehingga saya salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus yaitu Santo Yohanes Elides, pengaku iman. Pada awal abad ke-17 berkembanglah di Prancis sebuah gerakan pembaruan hidup rohani yang berpusat pada kitab suci.
Gerakan mistik yang didirikan oleh Kardinal de Broglie ini lazim disebut oratorium sesuai dengan nama tempat kelahirannya, yaitu sebuah oratorium di Paris. Anggota-anggota gerakan ini berusaha menghayati persatuan mereka dengan Tuhan melalui bacaan dan renungan kitab suci serta kegiatan pewartaan sabda. Oratorium ini menghasilkan banyak biarawan dan imam yang saleh. Seorang dari antara mereka adalah Yohanes Eudes. Yohanes lahir diri dekat Argenta, Prancis pada 1601. Sejak usia remaja, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kesalehan hidup yang tinggi dan ketaatan pada kehendak Allah. Pada umur 14 tahun, ia sudah berjanji hidup murni bagi Tuhan. Di sekolahnya, yaitu sebuah kolese Yesuit di Caen, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas, cekatan, dan saleh. Pendidikan Yesuit yang diterima berhasil menanamkan dalam dirinya panggilan hidup sebagai imam. Pada 1625, Yohanes ditahbiskan menjadi imam. Ia lalu menggabungkan diri dengan imam-imam lain di dalam gerakan mistik oratorium di Paris. Di sana ia menjadi seorang pencipta kitab suci dan kegiatan pewartaan sabda. Khotbah-khotbahnya serta retret yang diberikannya senantiasa menyenangkan umat. Pengajarannya juga diteguhkan Tuhan dengan banyak mukjizat sehingga umat benar-benar yakin akan kebenaran kata-katanya. Di tengah kesibukannya, Yohanes yang saleh ini tetap memperhatikan kehidupan rohaninya sendiri dengan berdoa, bermati raga, dan berpuasa. Jasanya yang terbesar ialah kegiatannya menyebarkan kebaktian kepada hati kudus Yesus dan hati suci Maria. Yohanes Eudes meninggal dunia pada 19 Agustus 1680. Penyerahan seluruh dunia kepada hati tak bernoda Maria oleh Paus Pius ke-12 merupakan penghormatan besar gereja kepada Santo Yohanes Eudes. Ia dinyatakan santo pada 1925 oleh Paus Pius ke-11, yaitu tahun 1922 sampai 1939. Demikianlah riwayat orang kudus yang dapat kita dengarkan hari ini. Semoga teladan Santo Yohanes dapat membuka hati kita, sehingga kita juga seperti dia mampu bermati raga dan hidup tulus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi mangsanya. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian, kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi makanan segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah. Domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus mengembalakan dirinya sendiri.
Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka di kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, renungan pada hari ini kita mendapatkan tema yaitu janji Sang Gembala. Dalam Mazmur 23 ayat 1, "Tuhan adalah gembalaku," yaitu Mazmur Daud yang sangat terkenal dan mencerminkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Renungan kali ini akan saya tulis dalam poin dan butuh waktu yang tepat untuk merenungkan setiap poin. Ambillah waktu dan tempat yang nyaman untuk merenungkan janji Tuhan dalam hidup kita. Berikut 12 hal yang Tuhan janjikan sebagai gembala dalam hidup kita. Yang pertama, kita tak akan kekurangan dalam segala sesuatu yang baik. Kedua, Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ketiga, Tuhan membimbing ke air yang tenang. Poin 2 dan 3 menunjukkan kelimpahan dalam pemenuhannya atas kebutuhan kita. Keempat, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tuhan memberikan kekuatan baru di tengah kelelahan atas pergumulan yang kita alami. Kelima, Tuhan menuntun kita di jalannya yang benar. Keenam, Tuhan beserta kita sekalipun di tengah badai, penyertaan Tuhan ada, tidak perlu takut. Ketujuh, gada dan tongkat Tuhan menghibur kita. Gada bercerita tentang senjata gembala untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas, sedangkan tongkat adalah alat yang digunakan untuk menarik domba kembali kalau salah jalan. Dan terkadang tongkat digunakan untuk memukul ringan dan menegur. Kedelapan, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
mencerminkan pemeliharaan Tuhan ketika dalam ketakutan, pergumulan, dan kesulitan. Ke-9, Tuhan mengurapi kita dengan roh-Nya. Ke-10, kebajikan. Dan ke-11, kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Dan yang terakhir adalah yang ke-12, kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ucapan syukur atas janji Tuhan sebagai gembala dalam hidup. Kita alami sukacita atas pemeliharaannya selama ini dalam hidup kita masing-masing. Ya Bapa, semoga kami dapat menjadi orang yang berguna, dan semoga teladan-teladan-Mu akan menjadi panutan dalam hidup kami, dan semoga atas berkat-Mu yang selalu melimpahi kami, sehingga kami juga dapat melaksanakan dan mengikuti seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Salam damai Kristus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Bernardus dari Clairvaux atau Lembah Hening lahir pada 1090 dekat Dijon, Prancis. Putra dari Thessalien Sorel dan Alet Montbard, ini digelari Pujangga Gereja dan dikenal juga sebagai Bapak Gereja terakhir. Sepeninggalan ibunya, Bernardus menjalani satu gaya hidup tidak beraturan selama beberapa tahun. Namun kemudian ia membarui cara hidupnya dan bersama beberapa orang temannya masuk biara pertapaan Citaux yang dipimpin oleh Santo Stephanus Harding. Keputusannya untuk masuk ke hidup biara ini ditentang keras oleh ayah dan kedua kakaknya. Meskipun demikian, Bernardus tetap teguh pada pendiriannya kepada ayah serta saudara-saudara dan iparnya. Ia menjelaskan hasrat hatinya dengan segala alasan yang mendorong dia mengambil keputusan itu. Penjelasan ini berhasil meyakinkan ayah dan saudara-saudaranya dan beberapa orang temannya hingga mereka pun ikut bersamanya. Di bawah bimbingan Abbas Santo Stephanus, Bernardus mempelajari kitab suci dan giat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin sangat membantu dia dalam menerangkan dengan jitu makna sabda Allah bagi hidup manusia. Karena kepandaian dan kesalahan hidupnya, ia ditugaskan mendirikan sebuah biara pertapaan baru. Bersama 12 orang rekannya sebiara, Bernardus berangkat ke sebuah lembah yang disebut Clairvaux. Di sana ia mendirikan pertapaan yang lazim disebut pertapaan Clairvaux. Di bawah kepemimpinannya, biara ini berkembang pesat dan sangat masyhur di seluruh Eropa. Ada sekitar 70 buah biara baru didirikan selama masa hidupnya. Di mana-mana di seluruh Eropa terdapat banyak biarawan asuhan Bernardus, sehingga Bernardus disebut juga sebagai pendiri kedua ordo Cistercian setelah Santo Stephanus Harding sebagai pendiri pertama. Bernardus diutus ke Jerman dan Prancis untuk berkhotbah menentang ajaran sesat Albigensia. Khotbah-khotbahnya sangat berpengaruh dan tulisan-tulisannya mengilhami mistisme abad pertengahan. Ia meninggal dunia pada 1153, lalu ia dinyatakan kudus pada 1174 dan diakui sebagai pujangga gereja, bahkan Bapak Gereja terakhir pada 1830. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Bernardus. Semoga teladan Bapak Santo Bernardus menjadikan kita semakin pribadi yang kuat dan semakin teguh dan percaya terhadap Bapa di surga. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yehemia 36 ayat 23 sampai 28. Kalian akan kuberi hati dan roh yang baru di dalam batinmu. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa.
Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri, dan aku akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 1-14. Undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke pesta nikah ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini,' tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta, lalu ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan yaitu tentang tidak peduli sama dengan masa bodoh. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Tadi telah kita dengar dalam Injil Matius 22 ayat 5. Memasuki triwulan kedua tahun 2020 ini, dunia mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Selain menghadapi ancaman virus yang masih terus berlanjut, dunia juga mengalami tantangan dan dampak ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Banyak orang miskin baru yang bergantung pada sektor informal untuk mencari nafkah, terpaksa harus kehilangan mata pencarian. Sebagian lagi, banyak orang yang tetap mencoba untuk berjuang dengan berbagai cara di lingkungan pekerjaannya walaupun berisiko. Herannya, tidak sedikit orang yang merasa bosan berdiam di rumah saja, sehingga tetap keluar dan berkumpul untuk mengobrol. Mereka menganggap dirinya cukup kuat sehingga tidak mungkin terkena virus yang sedang mewabah. Pemerintah di seluruh penjuru dunia mengalami kesulitan mengatur warganya. Banyak himbauan dan larangan, hingga denda yang diberlakukan. Melihat semua itu, apakah kita sebagai warga negara termasuk orang yang masa bodoh atas upaya pemerintah mengurangi laju penambahan korban? Semoga renungan ini membuat kita semakin peduli, semakin peka dengan apapun yang terjadi
dalam masa-masa virus corona ini. Salam damai Kristus, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.